Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Sosiologi Politik. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pokok bahasan sebelumnya. Sebelumnya kita bicara tentang pemilihan umum, yang salah satu fungsinya adalah memilih pimpinan pemerintahan. Ada presiden, ada anggota DPR dari pusat sampai daerah, ada anggota DPD, dan ada kepala daerah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan lebih lanjut setelah pemilu selesai. Ya, setelah pemilu selesai, maka dibentuklah pemerintahan atau pengelola pemerintahan oleh mereka yang memenangkan pemilu. Kita akan melihat bagaimana pemerintahan atau kepemimpinan politik itu dibentuk pasca proses pemilihan umum. Siapa yang menang, baik menang langsung setelah pemilu maupun menang setelah gugatan melalui Mahkamah Konstitusi, maka pemenang pemilu memiliki hak untuk membentuk pemerintahan. Artinya siapa jadi presiden, siapa jadi wakil presiden, siapa jadi menteri, siapa gubernur, siapa wakil gubernur, lalu siapa kepala-kepala dinas. Ya, demikian juga di level kabupaten kota. Nah, itu ditentukan setelah pemilu. Kemudian pembentukan kepemimpinan politik, baik di pusat maupun di daerah, itu bisa diselenggarakan oleh pemenang pemilu seorang diri. Artinya kalau ada partai politik yang mencalonkan pasangan presiden atau pasangan kepala daerah kemudian menang, maka dia bisa pemerintahan sendiri berkoalisi. Berkoalisi itu bekerja sama dengan partai-partai politik yang lain. Nah, di dalam menentukan koalisi itu ada beberapa strategi. Ada koalisi maksimum untuk mencari rekanan semaksimal mungkin, ya seperti pemerintahan pusat saat ini itu menerapkan sistem koalisi maksimum. Bahkan mantan pesaingnya itu direkrut menjadi bagian dari anggota pemerintahan. Kita tahu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu dulu adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang melawan atau berkompetisi dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dan setelah Jokowi direkrut menjadi menteri, demikian juga dengan Sandi. Beberapa hari yang lalu ini Sandi diangkat menjadi menteri. Nah, itu adalah sebuah strategi untuk mencari teman membentuk pemerintahan sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pemerintahannya memiliki dukungan maksimal, supaya pemerintahannya kuat. Nah, biasanya ini terjadi ketika pemerintahan melewati fase-fase kritis. Ketika ada persoalan sangat serius, ada perang, atau sekarang ini ada pandemi, maka pemerintah akan memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan, melakukan banyak kesalahan. Nah, kalau pemerintah memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak melakukan kesalahan, itu menjadi sasaran tembak yang empuk bagi kelompok non-pemerintah. Kalau pemerintah banyak dikritik, maka dia akan kehilangan kredibilitas, kehilangan popularitas di masyarakat, sehingga ketika maju pemilu depan bisa jadi orang menjadi ragu-ragu. Wah, jangan pilih ini lagi lah karena kemarin tidak mampu. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari situasi semacam itu, maka semua orang yang mau ya dimasukkan menjadi bagian dari pemerintah supaya pemerintah mendapatkan dukungan maksimal. Ini koalisi maksimum. Tetapi koalisi maksimum itu juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Pertama, tentu apa istilahnya, bagi-bagi jatahnya semakin sedikit.
Ya, kalau banyak partai yang ikut pemerintah, tentu jatah menteri dari masing-masing partai semakin sedikit, karena harus dibagi dengan banyak kelompok. Yang kedua, pemerintahan yang koalisinya gemuk, itu mengundang konflik internal. Ya, karena semua orang diajak masuk, sementara orang itu kepentingannya mungkin berbeda-beda, visi misinya berbeda-beda, bisa jadi setelah ada di pemerintahan mereka malah saling bertentangan sendiri. Nah, ini yang salah satu strategi. Nanti ada strategi minimum coalition. Koalisi minimal 50% plus 1. Ya, mencari koalisi itu seminimal mungkin, yang penting bisa memenangkan pemilu. 51% plus 1 sudah cukup. Nah, kalau pemilunya atau koalisinya itu sedikit, maka bagi-bagi menterinya bisa banyak. Nah, kalau 30 kursi menteri, kemudian pemerintahnya hanya terdiri dari 2 partai, maka ya bisa bagi 15-15. Kan banyak menterinya. Satu partai paling hanya bisa dapat 5 menteri, 4 menteri. Bahkan banyak partai yang 2 menteri, 1 menteri. Ya, tapi kelemahannya tadi itu, kalau anggota koalisinya sedikit, ya tentu dukungannya juga tidak kuat-kuat amat. Nah, ini kabinet pemerintah yang sekarang ini, beberapa orang sudah diganti, banyak partai. Nah, ada partai pemenang pemilu PDI, ada ini dari Golkar, ada dari Demokrat. Ya, ada nggak Demokrat? Yang jelas tidak ada PKS, ada P3, ada PKB, ada yang tidak punya partai. Ya, ini semuanya direkrut menjadi bagian dari pemerintahan untuk memperkuat legitimasi politiknya. Ya, jadi ada koalisi, strategi membangun koalisi itu ada koalisi maksimal, mencari teman sebanyak-banyaknya, ada koalisi minimal, mencari teman yang sesedikit mungkin supaya bagi-bagi kekuasaannya bisa banyak, dan ada koalisi berbasis ideologi. Jadi ukurannya bukan banyak atau sedikit, tetapi partai politik atau dia akan merangkul partai politik, kelompok-kelompok politik yang sealiran, yang seideologi, yang sepaham. Nah, di Indonesia sepertinya belum berlaku itu. Ya, kalau di luar negeri biasanya begitu, partai sosialis akan berkoalisi dengan partai sosialis yang lain, partai kapitalis akan berkoalisi dengan partai kapitalis yang lain, partai agama akan berkoalisi dengan partai agama yang lain karena orientasi kebijakannya berbeda-beda. Nah, kalau di kita masih belum. Ya, kita masih koalisi maksimal supaya pemerintah tidak banyak dikritik. Kalau pemerintah dikritik, ya karena pemerintahan kita itu masih tahap negara berkembang, masih banyak kekurangan, kelemahan, dan melakukan banyak kesalahan. Kalau terlalu banyak dikritik, nanti rakyat menjadi tidak percaya, atau rakyat kehilangan kepercayaan, dan itu tidak bagus untuk semua orang. Ya, kemudian pemerintahan itu tentu ada 2 jenis, ya, pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah itu juga ada daerah reguler, pemerintah daerah biasa, dan ada pemerintah daerah istimewa. Nah, mari kita lihat tugas pemerintah itu apa. Ya, kita mulai dari pemerintah pusat. Sebenarnya kalau dijabarkan, tentu tugas pemerintah itu sangat banyak, sebanyak undang-undang yang ada. Ya, karena tugas pemerintah itu menjalankan undang-undang. Ada berapa banyak undang-undang? Banyak sekali. Banyak sektor, dan di masing-masing sektor ada banyak jenis undang-undang. Nah, mulai dari yang dasar sampai yang ujung. Undang-undang dasar sampai undang-undang itu banyak sekali. Tetapi kalau disederhanakan, ya, tugas pemerintah itu bisa kita kategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, menjaga kedaulatan. Nah, kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu kemandirian. Suatu disebut sebagai berdaulat bila tidak ada sesuatu yang lain yang kekuasaannya lebih tinggi. Disebut sebagai berdaulat. Negara Republik Indonesia adalah negara berdaulat. Artinya di atas Indonesia itu tidak ada lagi. Indonesia itu tidak punya atasan.
Tidak ada yang bisa mengatur Indonesia kecuali orang Indonesia sendiri. Nah, itu disebut sebagai negara yang berdaulat. Kalau ada negara lain, ada kelompok lain, orang di luar Indonesia yang bisa memerintah negara Indonesia, maka negara Indonesia bukan negara berdaulat. Nah, oleh karena itu, menjaga kedaulatan itu artinya menjaga keutuhan sistem politik demokrasi, sistem politik republik, sistem politik negara kesatuan itu adalah simbol-simbol atau kerangka-kerangka utama yang akan dipertahankan menjadi tugas pemerintah pusat untuk menjaganya. Baik dari ancaman fisik maupun ancaman non-fisik, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Ya, kita lihat beberapa waktu yang lalu ada sebuah ormas Islam yang dibubarkan, namanya Hizbut Indonesia. Itu dibubarkan karena dianggap ideologinya tidak sejalan dengan ideologi negara kesatuan Republik Demokrasi, karena Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam internasional yang cita-citanya adalah diri kerajaan Islam internasional atau negara Islam internasional yang mereka sebut sebagai khilafah. Ya, khilafah itu pernah ada di masa lalu, itu pun juga sebenarnya bentuknya beragam. Ya, Hizbut Tahrir menginginkan supaya sistem khilafah itu dihidupkan kembali. Nah, tetapi itu jalan atau berbeda dengan sistem yang berkembang di Indonesia, maka pemerintah pusat merasa bahwa keberadaan Hizbut Tahrir menjadi ancaman bagi kedaulatan. Nanti kalau ada pihak yang memiliki pendapat yang berbeda, maka akan mengancam kemandirian sistem politik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, ini dipertahankan. Nanti kalau ada ancaman dari luar, baik secara fisik maupun non-fisik ya, bisa ancaman militer, bisa ancaman ekonomi, bisa ancaman sosial, itu pemerintah pusat yang bertugas menjaga. Makanya pemerintah pusat itu punya tentara, punya intel, punya kekuatan-kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Lalu tugas pemerintah adalah mengelola urusan publik, ya, tata kelola publik. Tata kelola itu manajemen. Mengurusi orang se-Indonesia. Nah, apa saja kita bahas detailnya pada pertemuan terkait dengan pembangunan, tapi intinya adalah ada soal kependudukan, orang tinggal di mana, itu semua dicatat. Lalu faktor ekonomi, soal ekonomi, siapa pekerja apa, membutuhkan apa, kebutuhan di mana beras langka atau di mana kebutuhan minyak langka, itu menjadi tugas pemerintah untuk mengelola. Jangan sampai ada satu daerah kaya raya, daerah lain miskin, di mana atau ada kebutuhan, sebagian kebutuhan tercukupi, katakanlah sekolah itu tercukupi tetapi kesehatan tidak tercukupi. Nah, itu tidak boleh. Tata kelola publik adalah manage ya, mengelola kehidupan publik ini supaya aman, damai, sejahtera. Bagaimana kelompok-kelompok tidak saling bermusuhan, ya kalau bertentangan, berkompetisi itu biasa, tapi jangan sampai saling bermusuhan. Lalu bagaimana anak-anak bisa sekolah, bagaimana yang sudah sekolah bisa mendapatkan pekerjaan, jangan sampai nganggur ya. Lalu kalau ada bencana alam bagaimana menangani, itu semua masuk pada bagian tata kelola publik, yaitu hal ikhwal atau hal-hal yang terkait kehidupan masyarakat banyak. Itu disebut sebagai tata kelola publik. Ya, satu contoh misalnya kalau ada di antara kalian naik motor kemudian habis bensinnya dan sudah mendorong motor itu beratus-ratus kilo penjual bensin. Nah, itu adalah persoalan individu kalian. Itu bukan tanggung jawab negara. Tetapi kalau ada masyarakat satu provinsi tidak bisa mendapatkan bensin tidak ada di provinsi tersebut, tidak ada pasokan bensin ke sebuah kabupaten, kota, atau provinsi, maka itu menjadi persoalan publik di mana pemerintah harus turun tangan. Ya, ada bedanya.
Kalau itu hanya soal 1-2 orang itu kepentingan individual. Tapi kalau sudah kepentingan orang banyak, kalau bensin tidak ada maka kendaraan tidak jalan. Kalau kendaraan tidak jalan, proses ekonomi tidak jalan. Proses ekonomi tidak jalan, maka orang akan gelisah, akan muncul kekacauan, kriminal, kerusuhan dan lain-lain. Ya, sehingga itu menjadi urusan pemerintah. Nah, pemerintah harus bertanggung jawab mengelola, jangan sampai terjadi hal-hal semacam itu. Ya, ini adalah tata kelola publik, mengelola kehidupan masyarakat supaya aman, damai, sejahtera. Terakhir, ada kelompok kegiatan yang disebut sebagai hubungan diplomasi, ya, politik internasional, berhubungan dengan negara-negara lain, baik urusan ekonomi, perdagangan, pertahanan, ilmu pengetahuan, atau dengan lembaga-lembaga non-negara, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Jadi kalau ketika pandemi semacam ini, ya, negara Indonesia tidak hanya mengurusi pandemi ini seorang diri, urusannya Indonesia sendiri, tidak. Kita bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah yang lain, bertukar informasi, bagaimana mengelola kesehatan yang baik, ya, jenis-jenis virus apa saja yang terbaru muncul, bagaimana menanganinya, lalu ini sudah mulai fase vaksinasi, ya, vaksin mana yang paling efektif tapi murah. Nah, orang kita kan sukanya begitu. Kualitas bagus, harga murah. Ini sesuatu. Nah, kita bekerja sama dengan negara-negara lain, negara-negara tetangga, negara-negara maju, dan juga lembaga-lembaga non-negara seperti Persatuan Bangsa-Bangsa di mana ada World Health Organization, WHO, ya, Organisasi Kesehatan Dunia, itu menjadi tempat orang bertukar informasi. Ya, jadi singkatnya tugas pemerintah pusat itu ada menjaga kedaulatan, tata kelola publik, ada hubungan diplomasi. Lalu selain pemerintah pusat juga ada pemerintah daerah. Nah, ini kita melihat presiden sedang bersalaman dengan kepala daerah Yogyakarta. Daerah itu ada yang daerah reguler, ya. Daerah reguler, gubernur, bupati, wali kota itu sebagaimana biasanya. Tetapi ada daerah-daerah tertentu yang tidak biasa. Nah, ada tiga daerah, ya, yang memiliki keistimewaan. Yang pertama adalah Yogyakarta. Yogyakarta punya keistimewaan karena kepala daerahnya tidak dipilih. Nah, berbeda dengan provinsi yang lain. Provinsi yang lain itu gubernurnya dipilih. Tapi kalau di Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih karena gubernurnya adalah sultan. Dan wakil gubernurnya juga raja. Ya, raja kerajaan Pakualaman. Dua ini raja kasultanan, ya, Sultan Hamengkubuwono, lalu yang wakilnya adalah Pakualam, juga raja di Yogyakarta. Selain Yogyakarta ada Aceh, ya, daerah apa keistimewaannya? Keistimewaan daerah istimewa Aceh adalah boleh memiliki partai politik lokal. Ya, jadi kalau daerah-daerah yang lain, partai politik itu ya partai politik level pusat. Kita bikin partai lokal kita sendiri. Itu tidak boleh. Kita hanya bisa membuat cabang partai politik yang ada di pusat. Nah, kecuali Aceh. Aceh boleh. Ya, karena Aceh punya jasa sebagai daerah yang paling lama bertahan dari penjajahan Belanda. Jadi ketika daerah lain itu sudah dijajah 1500, ya, 1600, Aceh itu baru bisa dijajah 1900. 300-400 tahun itu. 300-an tahun, ya, Aceh bertahan dan menjadi garda depan perjuangan melawan penjajah kolonial. Makanya memiliki keistimewaan. Lalu yang ketiga ada daerah istimewa Papua. Ya. Papua itu ada keistimewaan yaitu percepatan daerah. Percepatan daerah di mana pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang luar biasa besarnya ke Papua sebagai upaya untuk mendorong Papua maju lebih cepat. Nah, karena kalau di Indonesia
kemajuan daerah itu miring, ya, daerah Indonesia itu miring. Daerah barat itu lebih maju dibanding daerah timur. Saya sering mencontohkan di kelas, nanti kalian bisa lihat ya. Cari di Google peta bumi pada malam hari. Ya, the Earth at Night. Itu ada foto yang dibuat oleh pesawat luar angkasa Amerika, NASA, ketika mengelilingi bumi. Nanti coba cari peta Indonesia di malam hari. Ya. Pulau Jawa itu terang, ada banyak lampu. Lalu Sumatera lumayan, Kalimantan tinggal sedikit. Sulawesi, Papua, Sulawesi itu hanya mungkin Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara itu ada lampunya. Papua itu gelap gulita. Ya, dan dari situ kita bisa melihat bahwa kesejahteraan itu lebih jelas pada malam hari. Ya, kalau siang hari matahari yang menyinari, tapi kalau malam hari lampu yang menyinari dan jumlahnya lampu menggambarkan kekayaan sebuah daerah. Di daerah-daerah seperti negara-negara itu ya itu kalau malam hari terang luar biasa. Lampunya banyak karena duitnya banyak. Nah, sementara di Indonesia, Indonesia bagian barat itu lebih makmur dibanding Indonesia Timur karena ya sejak zaman Belanda begitu. Ya, lain kali kita bisa diskusikan mengapa demikian. Nah, Provinsi Papua sebagai wilayah paling ujung timur itu ya tentu saja paling tertinggal dengan rumus yang sudah terjadi. Ya, dengan rumus yang ada Papua yang paling tertinggal. Pemerintah pusat membuat kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua dengan menggelontorkan anggaran ya, yang sangat besar. Ya, sehingga ini berbeda skalanya dengan daerah-daerah lain. Inilah status istimewa dari Papua. Jadi ada 3 daerah istimewa, Yogyakarta, Aceh, dan Papua. Lalu apa tugas pemerintah daerah? Ya, yang pertama adalah tugas tata kelola publik. Tata kelola publik Indonesia kalau zaman dulu ya, sebelum tahun 99, pemerintah pusat itu yang punya negara, pemerintah daerah itu bawahannya negara. Pemerintah daerah bawahannya pemerintah pusat. Ya, komandannya itu pemerintah pusat, bawahannya pemerintah pusat itu pemerintah provinsi, bawahannya pemerintah provinsi itu pemerintah daerah. Tapi kalau sekarang tidak. Semenjak tahun 99 ada sistem baru namanya otonomi daerah. Ya, berbeda dengan sistem sebelumnya, otonomi daerah itu memberikan wewenang kepada daerah tingkat 2, ya, kabupaten kota, sebagai penguasa tertinggi sebuah daerah. Ya, jadi kabupaten kota bukan bawahan dari pemerintah pusat. Karena mereka dipilih langsung. Kepala daerah itu, bupati, wali kota itu dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawabnya bukan pada pemerintah pusat, tetapi kepada pemerintah daerah. Ya, tugas pokok mereka adalah melakukan tata kelola publik di daerah, bertanggung jawab kepada masyarakat daerah melalui pemilu. Jadi kalau sekarang ini sudah banyak kepala daerah yang terpilih baru, mereka akan punya waktu 5 tahun untuk menyelenggarakan tata kelola publik di daerah. Kalau baik, 5 tahun lagi pasti akan terpilih, kalau tidak baik, pasti tidak akan terpilih. Ya, hampir sama dengan pemerintah pusat. Meskipun yang kedua membantu pemerintah pusat. Ya. Ada bidang-bidang tertentu ya yang hanya ada di pusat. Pemerintah daerah tidak boleh menyelenggarakan, tetapi hanya membantu pemerintah pusat. Misalnya, satu, pertahanan keamanan. Ya, tentara itu ya hanya satu, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tidak boleh orang bikin Kabupaten Bantul, itu nggak boleh. Daerah, provinsi tidak boleh punya tentara, hanya pemerintah pusat yang punya tentara. Kemudian moneter, ya, uang. Nggak boleh kita membuat mata uang Yogyakarta, begitu nggak boleh. Mata uang itu dicetak oleh Bank Indonesia, satu di pusat. Lalu ada urusan kehakiman, ya, jaksa, hakim itu pegawai pusat, bukan pegawai daerah. Yang ada di daerah adalah pegawai yang membantu urusan pusat. Lalu yang keempat ada urusan agama. Ya, agama itu juga menjadi urusan pusat. Ada kantor agama di level daerah, tetapi itu bukan milik pemerintah daerah, tetapi milik pemerintah pusat. Dan yang terakhir urusan diplomasi.
Ya, berhubungan dengan negara lain itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalaupun toh ada pemerintah daerah yang bekerja sama dengan negara lain itu harus seizin pemerintah pusat. Ya, ada lima urusan yang pemerintah daerah itu membantu pemerintah pusat. Ya. Oke, lalu kinerja pemerintah. Nah, ini yang mungkin perlu kita cermati ya sebagai tambahan pengetahuan bahwa pemerintah itu ada dimensi administratif, ada dimensi publik, ada dimensi politik. Dimensi administratif itu sifatnya berbasis aturan, dimensi politik itu berbasis popularitas. Ya, makanya ada indeks kepuasan masyarakat. Pemerintah harus mampu menjalankan, jadi tugas pemerintah atau kesuksesan pemerintah itu ukurannya dua. Satu, bisa menjalankan tugas dengan baik. Dua, membuat masyarakat puas. Nah, pembangunan berjalan baik dan pemerintah bersikap baik kepada masyarakat, bersikap ramah kepada masyarakat, komunikatif kepada masyarakat. Karena meskipun pemerintah kinerjanya baik, ya, tetapi kalau program-programnya itu tidak disukai oleh oleh masyarakat, ya mungkin karena represif, menindas, tidak komunikatif, mendahulukan kelompok tertentu, ya, mengutamakan kelompok, mendiskriminasi kelompok lain, nah itu publik bisa tidak simpatik, ya, dan pemerintah bisa kehilangan legitimasi. Makanya kalau kita lihat pergantian yang sering disebut sebagai reshuffle kabinet, ya, pergantian menteri, pergantian pejabat itu bisa punya satu atau dua alasan. Bisa karena kinerjanya tidak bagus, bisa karena sebenarnya kinerja bagus tetapi karena popularitasnya tidak bagus. Ya, karena ukuran kinerja pemerintah ada dua, yaitu keberhasilan menyelenggarakan pembangunan dan kemampuan menjalin komunikasi dengan masyarakat. Oke, kerangka utama ya, di dalam kajian sosiologi politik terkait sistem pemerintahan, bagaimana pemerintahan itu dibentuk sebagai hasil dari pemilihan umum, kemudian tugas pemerintahan adalah menyelenggarakan publik dan tambahan yang lain. Lalu ukuran kinerja pemerintah itu ada yang sifatnya administratif ya, bisa diukur atau bisa dihitung, dan yang kedua ada faktor popularitas, tidak bisa dihitung. Harus sifatnya kualitatif. Apakah masyarakat suka atau tidak? Kalau masyarakat suka, pemerintahnya legitimasinya kuat. Kalau masyarakat tidak suka, pemerintahnya kehilangan legitimasi. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.